Bayangkan sebuah panggung besar di mana dua tokoh dunia berbicara dengan dua nada yang sangat berbeda. Di satu sisi, seorang pemimpin dari negara kepulauan terbesar di dunia berbicara tentang persatuan, perdamaian, dan harapan masa depan umat manusia. Di sisi lain, seorang pemimpin negara adidaya menyuarakan kritik keras, kekhawatiran, bahkan rasa frustrasi terhadap tatanan global yang dinilainya semakin rapuh. Inilah dua pidato yang mencerminkan arah dunia saat ini. Satu berbicara tentang persatuan, satu lagi tentang ketegangan yang kian membesar. Hubungan antar negara saat ini berada di persimpangan yang rumit. Di satu sisi, dunia baru saja melewati masa sulit akibat pandemi yang mengguncang ekonomi dan kesehatan global. Di sisi lain, konflik geopolitik semakin memanas, terutama di Timur Tengah dan Eropa, yang mempengaruhi kestabilan global. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus ekonomi yang sedang tumbuh, memposisikan diri sebagai jembatan antara negara-negara berkembang dan kekuatan besar dunia. Pidato Presiden Indonesia di forum internasional baru-baru ini hadir pada saat dunia dilanda kekhawatiran atas polarisasi politik, krisis pangan, dan ketidakpastian ekonomi global. Dengan mengangkat tema persatuan lintas agama dan bangsa, Presiden Indonesia berusaha memberikan perspektif bahwa krisis global hanya bisa diselesaikan jika manusia mampu melihat dirinya sebagai satu keluarga besar. Pandangan ini selaras dengan sejarah panjang Indonesia yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat hadir dengan pesan yang jauh berbeda. Ia berbicara dengan nada tegas dan penuh kritik, terutama terhadap kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menurutnya tidak efektif dalam menangani konflik dan krisis migrasi. Ia juga menyoroti masalah energi di Eropa yang menjadi sorotan utama sejak konflik Rusia dan Ukraina, yang membuat harga energi melonjak drastis dan mengguncang stabilitas ekonomi negara-negara Eropa Barat. Dua pidato ini menggambarkan dua pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tantangan global. Indonesia mengusung pendekatan kooperatif yang menekankan solidaritas, sedangkan Amerika Serikat memilih pendekatan protektif yang mengutamakan keamanan nasional dan kepentingan domestik. Perbedaan ini bukan hanya mencerminkan gaya kepemimpinan, tetapi juga menunjukkan pergeseran dinamika kekuatan global yang semakin kompleks. Dalam 6 menit pertama pidatonya, Presiden Indonesia menyampaikan pesan yang menyentuh. Ia mengajak semua umat beragama, baik Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, maupun Arab, untuk melihat diri mereka sebagai satu keluarga manusia. Menurutnya, tanpa persatuan lintas agama dan budaya, dunia hanya akan terus dipenuhi konflik yang merugikan semua pihak. Presiden Indonesia kemudian mengenang masa kelam kolonialisme yang pernah dialami rakyat Indonesia. Ia berbicara tentang bagaimana solidaritas internasional berperan besar dalam membantu Indonesia meraih kemerdekaan. Dengan nada penuh kebanggaan, ia juga menceritakan capaian Indonesia dalam ketahanan pangan, terutama keberhasilan mencapai swasembada beras tertinggi dalam sejarah. Bahkan, Indonesia kini mampu mengekspor beras ke negara-negara yang sedang mengalami krisis, termasuk Palestina. Presiden Indonesia dengan tegas menyerukan pentingnya pengakuan kemerdekaan Palestina sekaligus menjamin keamanan Israel. Ia menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk menciptakan perdamaian sejati yang adil dan berkelanjutan. Pernyataan ini langsung disambut dengan tepuk tangan panjang dari para peserta forum. Pidatonya ditutup dengan komitmen Indonesia untuk terus mewujudkan visi persatuan umat manusia. Presiden Indonesia menegaskan bahwa perjalanan kemanusiaan harus dilanjutkan bersama-sama, demi menciptakan masa depan dunia yang lebih damai, sejahtera, dan penuh harapan bagi generasi mendatang. Pidato Presiden Indonesia mencerminkan posisi negara berkembang yang ingin tampil sebagai penengah dalam konflik global. Fokus pada ketahanan pangan juga bukan tanpa alasan. Data terbaru dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia menunjukkan bahwa 783 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan pada tahun 2025. Dengan keberhasilan Indonesia mengekspor beras, negara ini bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas global. Namun, di sisi lain,
Pidato Presiden Amerika Serikat menggarisbawahi ketegangan yang semakin nyata di Eropa dan Amerika. Kebijakan perbatasan terbuka yang pernah didukung banyak negara barat kini dianggap gagal. Gelombang migrasi ilegal yang semakin besar menimbulkan masalah sosial, politik, dan ekonomi yang sulit dikendalikan. Hal ini memicu bangkitnya politik sayap kanan di beberapa negara Eropa yang menuntut kebijakan imigrasi lebih ketat. Selain masalah migrasi, krisis energi juga menjadi sorotan utama. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, banyak negara Eropa mengalami lonjakan harga gas dan listrik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Amerika Serikat melihat hal ini sebagai ancaman ganda. Jika masalah energi dan migrasi tidak segera diatasi, warisan budaya dan masa depan Eropa bisa terancam. Secara geopolitik, perbedaan sikap ini memperlihatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam tatanan dunia. Amerika Serikat tampak semakin fokus ke dalam negeri, sementara negara-negara seperti Indonesia mencoba mengambil peran global yang lebih besar melalui diplomasi dan kerja sama multilateral. Bagi Indonesia, pesan persatuan yang disampaikan Presiden memiliki dampak langsung terhadap citra negara di mata dunia. Indonesia kini dipandang sebagai negara yang tidak hanya peduli pada urusan domestik, tetapi juga siap berkontribusi pada penyelesaian masalah global, khususnya isu Palestina. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin moral di antara negara-negara berkembang. Di tingkat global, pidato Presiden Indonesia memberikan angin segar di tengah situasi dunia yang penuh ketegangan. Banyak negara yang mulai melihat pentingnya pendekatan inklusif yang mengedepankan dialog dan kerjasama. Namun, ini juga menghadapi tantangan karena tidak semua pihak sepakat dengan solusi dua negara, terutama dalam konflik Palestina dan Israel yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sementara itu, nada kritis Presiden Amerika Serikat membawa dampak berbeda. Kritik keras terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kebijakan migrasi mencerminkan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi internasional. Jika tren ini berlanjut, dunia bisa memasuki era di mana negara-negara bertindak secara unilateral, tanpa koordinasi global. Bagi Eropa, pesan dari Presiden Amerika Serikat menjadi peringatan keras. Jika mereka gagal mengatasi masalah migrasi dan energi, ketidakstabilan politik bisa semakin parah. Ini berpotensi memicu krisis ekonomi baru yang dampaknya akan terasa hingga ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui jalur perdagangan dan investasi. Ke depan, Indonesia kemungkinan akan terus memperkuat diplomasi internasionalnya, terutama di isu kemanusiaan seperti Palestina dan ketahanan pangan global. Dengan posisi sebagai salah satu eksportir beras yang mulai diperhitungkan, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain penting dalam tata kelola pangan dunia.